melakukan introspeksi diri, dia melakukan muhasabah. Dan pada ayat 19 Allah menerangkan tentang penghuni neraka, orang yang melupakan dirinya sehingga melupakan Allah, dan juga Allah pun membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi ini bahayanya kalau tidak bertakwa, maka kita sendiri lupa terhadap jati diri kita, tugas kita, untuk apa kita diciptakan, kemana kita pulang, kemana kita kembali, kita lupa. Oleh karena itu, orang yang lupa tadi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia digolongkan dalam golongan penghuni neraka. Maka perbedaan ini juga nampak. Orang yang menghuni surga itu tidak sama dengan penghuni neraka dari segi orientasi. Kalau kita sering mendengar doa orang beriman, itu pasti memintanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi penghuni surga mintanya itu bukan hanya dunia. Beda dengan penghuni neraka, orientasinya, keinginannya, cita-citanya cuma dunia. Nah, pada ayat sebelumnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia, ciri dia masuk neraka, dia hanya minta untuk diberikan dunia, diberikan keluasan dunia, diberikan kesenangan dunia, bahkan terpisah dia yang memiliki dunia. Tapi Allah Maha Rahman, Allah punya sifat Rahman, memberi rahmat. Artinya walaupun dia orang kafir, walaupun dia niatnya salah, dia minta dunia, maka Allah berikan dunia tersebut. Ya, maka tidak heran kita melihat orang yang jauh dari Allah, tapi dunianya diluaskan oleh Allah. Dia tidak rajin beribadah, tidak taat, tapi segala keinginan dunianya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kafir, dia yang jadi penguasa dunia. Nah, kenapa? Karena nenek moyangnya sudah bertitah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami dunia ini. Tapi Allah menjawab, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia tidak dapat lagi bagian di akhirat. Artinya dia memang di dunia senang, di dunia serba ada, dunia luas bagi dia. Tapi di akhirat dia akan sempit, akan sedih, akan celaka. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, akan jangan senang dengan diluaskan dunia. Jangan terlalu senang tidak boleh. Apalagi yang namanya tertipu. Karena kalau hati kita cenderung untuk senang leluasa di dunia, ini berarti alamat hati kita mulai dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pekerjaan dan aktivitas kita terorientasi kepada dunia. Nah, ini bahaya. Ya.
Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa, itu Allah sudah menentukan tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian takut. Nah, jadi takut di sini artinya adalah bukan hanya dunia yang jadi orientasi, bukan hanya dunia yang jadi tujuan. Kita masih punya akhirat. Kita masih punya negeri yang sebenarnya, yang abadi. Jadi ini yang harus dijadikan landasan kita. Oleh karena itu, orang yang berilmu ketika diberikan Allah keluasan rezeki dalam hal harta, dia berintrospeksi diri, dia bertakwa, dia melihat apakah ini merupakan suatu jalan aku untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, ataukah ini membuat aku celaka di akhirat. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan. Kalau seandainya kita senang banyak saja, nanti kita ingat ayat Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyak harta, melalaikan kalian semua. Lalai hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kubur. Nah, di dalam kubur ada hisab, di dalam kubur ada pertanyaan, di dalam kubur ada semacam bayangan siksaan neraka. Jadi dalam kubur ini adalah gambaran siksaan di neraka kelak. Tapi dia melihat itu sudah takut. Maka di kubur itu belum lagi siksa neraka, tapi seakan-akan dia disiksa sehingga dia sudah merasa kesakitan. Nah, jadi yang pertama bedanya penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalau penghuni neraka, semua kegiatan aktivitasnya, orientasinya untuk mendapatkan dunia semata. Kalau penghuni surga, sebaliknya, semua kegiatan dan aktivitasnya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Maka dalam hadis dikatakan, man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang tujuannya, cita-citanya, niatnya adalah akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan perkaranya. Allah akan mengatur dengan indah urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan hatinya menjadi kaya. Ini yang maha kaya hati. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, kemudian dunia yang akan datang mendatanginya tunduk kepadanya, karena niatnya adalah akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kana hammuhul dunya, barang siapa yang cita-citanya dunia semata, dunia cuma yang dicarinya, farraqallahu alaihi dhai'atahu, maka Allah mencerai-beraikan, Allah akan mengacaukan urusannya. Ini gagal, ini gagal, ini gagal, berbagai macam gagal, tidak berkah, tidak berlanjut kebaikannya. Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan dia selalu fakir. Dia sudah mendapat banyak, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Dapat banyak, tapi menurutnya kurang.
dia yang datang kepadanya kecuali apa yang dituliskan kepadanya. Artinya dia minta banyak daripada dunia, dia mencari banyak, tapi yang didapatkannya hanya sedikit karena tujuannya dunia semata. Jadi yang pertama, itulah ciri orang yang menghuni surga dan menghuni neraka sangat jauh berbeda. Yang kedua, ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang menghuni surga itu cirinya dia meminta kebaikan. Makanya kita berdoa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kalau penghuni surga mintanya kebaikan, tapi kalau orang yang menghuni neraka mintanya kesenangan, mintanya keluasan, mintanya kelaparan, mintanya asal banyak jumlah. Tapi orang yang menghuni surga mintanya adalah hasanah, kebaikan. Nah, kebaikan itu bisa jadi dengan cara Allah. Apakah dengan dia kaya? Apakah dengan dia susah? Apakah dengan dia melarat? Karena dia minta kebaikan, bukan minta kesenangan. Kalau orang yang neraka mintanya cuma kesenangan, mintanya yang banyak, mintanya yang luas. Nah, orang yang meminta akhirat, penghuni surga tadi, dia sadar bisa jadi ya, di dalam kesenangan itu tidak membawa kebaikan, malah menjadi buruk. Sebaliknya, susah, melarat atau menderita justru membawa kebaikan. Nah, jadi orang yang penghuni surga itu mintanya kebaikan, walaupun itu tidak menyenangkan. Jadi bedanya yang surga dengan yang neraka. Maka kalau kita minta selama ini banyak cuma, tapi kita tidak memperhatikan kebaikannya, yaitu jangan salahkan ayat ini. Yang salah bukan ayat, yang salah mungkin adalah pekerjaan kita selama ini. Ya. Maka kita harus kembali ke ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, bermuhasabah, introspeksi diri, koreksi. Ini ada yang salah atau ada yang betul. Kalau menurunkan ego, menurunkan nafsu, kita ini selalu betul. Apalagi jarang menuntut ilmu, apalagi tidak berteman dengan orang-orang yang menuntut ilmu, atau tidak kenal dengan ilmu agama, ya, maka dia merasa dia selalu benar, sementara menurut ayat dia salah. Jadi kalau orang yang menghuni surga, dia introspeksi diri, oh, kenapa aku salah sih? Dibenarkan. Oh, aku ini salah jalan, dibenarkan. Nah, ini tidak menyenangkan, tapi bisa jadi ini adalah yang baik. Ini akan membawa kebaikan. Karena memang dalam kenyataan betapa banyak orang yang ketika susah melarat dia rajin beribadah, tapi ketika Allah uji dengan berlimpah ruah, dengan senang, dengan bertambah banyak harta yang dimilikinya, maka dia malah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sudah mengirimkan dan memberikan contoh dalam Al-Quran, itu Qarun, manusia terkaya sepanjang sejarah manusia. Kayanya minta ampun. Mungkin sekarang tidak ada bandingannya. Jeff Bezos 2020-2021 ini terkaya 1.200 triliun hartanya. Itu saya tanya kepada anak-anak santri, 1.200 triliun itu kalau di cendol macam mana? Oh, yang bisa berenang gitu Ustaz. Kalau beli kerupuk jengkol berapa kerupuk itu? 1.200 triliun hartanya. Tapi Allah juga sudah punya hamba Allah dulu, namanya Qarun. Asalnya dia ini susah. Asalnya dia ini rajin ibadah. Dia pengikut Nabi Musa. Lalu dia semakin kaya, semakin makmur, semakin diluaskan oleh Allah dunia. Maka dia tidak lagi mengakui bahwa dirinya adalah kaum Nabi Musa, dan dia tidak lagi mengakui bahwa hartanya itu adalah nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka dihukum oleh Allah dalam surah Al-Qasas, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Jadi Qarun dibenamkan oleh Allah, dia dengan hartanya itu dibenamkan di bumi. Maka sampai sekarang kalau ada orang ketemu harta dengan tanah, itu namanya harta karun. Ketemunya padahal di paling kerbau, tapi nyebutnya harta karun. Belum tentu karun sampai ke paling kerbau, ya. Tapi karena karun tadi itu hartanya banyak dan dibenamkan di dalam tanah, maka setiap ada harta di bawah tanah namanya harta karun. Begitu juga dalam pada masa Nabi ada namanya Sa'labah. Susah, lalu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan aku ini jadi orang kaya, doakan aku ini harta banyak. Lalu Rasulullah bilang, qalilun tashkuru khairun min katsirin takfur. Sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak kau ingkari. Artinya Nabi ini melihat sudah potongannya Sa'labah ini tak cocok jadi orang kaya. Jadi memang ada kita tuh potongan tak cocok jadi orang kaya, ada. Ya, ada yang memang cocok jadi orang kaya pantas. Ya. Jadi kalau tak cocok itu bahaya tuh. Nah, tapi kalau cocok, itu bagus. Belum lagi dia kaya, baru setengah kaya, itu dermawannya minta ampun. Apalagi sudah kaya, tambah dermawan. Ini baru kaya setengah, sudah bakhil bin kedukut, tambah kaya, tambah pelit pula. Ini tidak cocok jadi orang kaya. Ya. Jadi Sa'labah ini tak ada potongan menurut insting atau penglihatan Rasulullah. Tapi Sa'labah tetap minta doa. Rasulullah doakan. Nah, karena dia maksa, maka Nabi mendoakan Sa'labah untuk bisa menjadi orang kaya. Dia ngotot, dia doakan. Doa Rasulullah terkabul. Caranya bagaimana? Rupanya Sa'labah asalnya cuma ngambil kalau kita tuh bahasanya kongsi memelihara kambing, mawar. Ada kambing punya orang dipeliharanya, dia upahnya 1 kambing. Dipelihara itu punya orang beranak banyak, dan ternyata bertambah banyak. Dikasih orang kambing, pelihara lagi dapat sepasang. Dipelihara Sa'labah hingga kambingnya beranak. Wow. Dan ketika dia punya 1 kambing, 2 kambing, anaknya baru 1, dia masih ke masjid. Lalu kambing tadi itu beranak lagi, banyak anaknya. Nah, mulai jamaah terlambat, mulai kadang bisa masuk. Ini Sa'labah
Lama kelamaan kambingnya bertambah banyak, tak sempat lagi ke masjid untuk berjamaah, asik ngurus kambing. Masih azan, kambing telah dihalau. Habis sembahyang, amatur kambing karena kebanyakan kambing. Jadi ini cara Allah mengayakan sesuatu. Sampai akhirnya kambing Sa'labah ini memenuhi kota Madinah. Terkenal Sa'labah ini paling kaya, karena kalau dijual berapa duit dirham atau dinar. Ternyata Sa'labah tak jamaah, Jumat pun tak jamaah lagi. Nah, dan Rasulullah mengirim surat, ya, mengutus utusan untuk mengambil zakat daripada Sa'labah. Ketika dia ambil zakat, hitung-hitung ini belum kena hitungannya katanya. Nah, yang hitung dia. Jadi dia tak mengeluarkan zakat. Akhirnya sampai dia tak Jumat lagi, Rasulullah pun wafat. Di situ dia menyesal tidak mengeluarkan zakat. Ya. Akhirnya, ketika dia mulai menyesal, berapa kali utusan diutus untuk mengambil zakat, lalu dia menyesal, dia berikan zakat kepada Nabi. Tapi karena Nabi ini sudah berapa kali, Nabi tidak menerima zakat daripada Sa'labah. Tak lama Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, dia datangi si Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Dia berikan zakat kambing, diberikan zakat hartanya. Kata Abu Bakar, bagaimana aku menerima zakat darimu sementara Rasulullah tidak menerima zakat darimu? Tak berani Abu Bakar. Tambah sedih kau. Meninggal Abu Bakar, sampai pada masa Umar, dia masih kaya, mengeluarkan zakat, dikasih ke Umar. Umar jawabannya sama. Rasulullah yang mulia tidak menerima zakat dari Sa'labah. Abu Bakar sahabat termulia tidak menerima zakat darimu. Bagaimana aku bisa menerima zakat darimu? Maka Sa'labah belum wafat sudah sengsara dalam hatinya. Kenapa? Karena dia terpedaya diluaskan oleh Allah dalam hal harta. Ini artinya kesenangan yang malah bukan membawa kebaikan, tapi malah membawa keburukan. Jadi orang yang menghuni surga itu mintanya kebahagiaan, bukan kesenangan. Yang ketiga, oleh karena itu penghuni surga tadi itu ada modalnya. Dia mengambil pelajaran untuk bertakwa kepada Allah, untuk bermuhasabah, untuk melakukan perencanaan yang baik, terutama untuk akhirat. Maka Allah di sini memberikan perumpamaan ayat 21-nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ." Orang yang menghuni surga tadi, dia mengambil pelajaran untuk takut kepada Allah daripada perumpamaan yang Allah buat. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu, terutama kita berada di bulan Ramadan ini, marilah kita ambil pelajaran, hikmah, ibrah dari setiap yang kita alami. Maka Allah menyuruh kita bertakwa, terutama dengan perintah puasa pada hari ini. Kita ambil ibrah, seandainya Al-Quran diturunkan Allah terhadap gunung. Nah, jadi orang yang bertakwa juga memantapkan interaksi atau hubungannya dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini bulan puasa, dan yang lainnya adalah bulan Al-Quran. Bagaimana kita semakin mendekatkan diri dengan Allah melalui Al-Quran. Dibaca siang, malam, ada yang berjamaah, tadarusan. Itu bagian daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita bertakwa, rajin membaca Al-Quran, dapatlah kita pelajaran bahwa Al-Quran yang diturunkan
kepada kita itu sangat luar biasa, sangat tinggi nilainya, sangat berharga. Maka dalam ayat 21 ini Allah mengatakan, seandainya Quran ini kami turunkan, ya Allah ini mengatakan kami, ini maksudnya lita'zim, untuk mengagungkan diri Allah, atau ada juga artinya lil musyarakah, untuk bersama-sama, atau ada peran makhluk lain terutama malaikat Jibril dalam penurunan ayat Quran ini. Kalau kami turunkan Quran ini atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, pasti kamu akan melihat gunung itu akan tunduk dan hancur. Nah, tapi di sini dikatakan dengan lam. Lam itu artinya tidak terjadi atau kemungkinan terjadinya sangat kecil. Kalau in itu bisa terjadi, bisa tidak, 50-50. Kalau iza artinya sama jika atau apabila. Kalau iza itu artinya pasti terjadi. Contohnya iza waqa'atil waqi'ah, itu hari kiamat itu pasti terjadi. Nah di sini pakai lau artinya tidak mungkin atau kecil sekali Allah menurunkan Al-Quran itu kepada gunung. Kenapa? Faktanya sudah jelas, Quran itu turun kepada manusia. Maka kalau seandainya gunung diturunkan Al-Quran, dia akan yang diturunkan Al-Quran tidak ada rasa takut kepada Allah, berarti kita mohon maaf lebih daripada gunung. Gunung dia bukan benda yang bernyawa, ya, bukan hidup berjalan seperti kita, tidak berakal. Tapi Allah mengumpamakan dengan bahasa yang indah, gunung diturunkan Al-Quran, dia hancur karena dia takut kepada Allah. Masa kita yang berakal, kita yang punya ilmu, kita yang memiliki peradaban, tidak ada rasa takut ketika diturunkan Al-Quran ini. Maka di akhir ayat ini, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami buat bagi manusia agar mereka selalu berpikir, oh aku ini tidak ada rasa takut kepada Allah. Seandainya gunung itu takutnya luar biasa, maka kita ini ada namanya takut karena iman. Bahasa Arabnya khauf, takut karena iman. Macam mana takut karena iman itu? Kita puasa, kita tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita lagi puasa. Ini namanya takut karena iman. Ada juga bahasa Arabnya khasyah. Khasyah itu takut dengan landasan iman dan ilmu. Kita berpuasa karena iman, ilmunya mungkin kita belum. Tapi ada orang yang berpuasa karena iman dan ilmunya, maka dia takut untuk melakukan yang dilarang oleh Allah ketika berpuasa atas landasan, atas dasar iman dan ilmu. Namanya khasyah. Kalau aku makan, maka puasa aku batal karena makan membatalkan puasa. Kalau seandainya aku makan, orang tidak melihat, orang tidak tahu aku batal, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, karena Allah maha raqib, maha mengawasi. Allah memiliki malaikat yang mencatat amal perbuatan setiap waktu. Ini namanya takut atas dengan dasar ilmu dan iman. Namanya khasyah, tingkatannya lebih tinggi. Kalau khauf, takut hanya dengan landasan iman saja. Kalau khasyah, landasannya ilmu dan iman. Ada lagi yang lebih mantap, takutnya dengan landasan iman, landasan ilmu, dan landasan ma'rifah. Namanya haibah. Ya. Jadi kalau khauf karena iman, khasyah ilmu dan iman, haibah dia takut atas landasan iman, ilmu, dan ma'rifah. Dia takut kepada Allah
makan di siang hari, karena dia tahu, dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi, Maha mengetahui, Maha memperhatikan dan sebagainya. Allah tidak pernah luput dari perbuatan hamba-Nya. Allah meliputi segala sesuatu. Ma'rifah ada dalam hati, takut dia, namanya haibah. Jadi ada yang paling tinggi haibah, yang nomor 2 khasyah, ada yang nomor 3 khauf. Jadi kalau ada rasa takut ini berarti alhamdulillah salah satu ciri kita semua mudah-mudahan termasuk daripada ashabul jannah, penghuni surga, orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Saya rasa ini karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 6. Maaf pada salah akhlak. Insyaallah kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum